Udah ngobrolnya sih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi dini wad dunya wal akhirati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Safinatul Najah tentang fikih. Hari ini kita masuk halaman 7 apa 6? 6. Halaman 7. Apa? Bunyinya apa, Pak? Mubtilatut tayammum. Alladzi yathuru minan najasati. Perhatikan ya, yang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun itu fasal. Alladzi yathuru minan najasati thalathatun. Faslun fasal alladzi yathuru minan najasati thalathatun. Yang alladzi yang yathuru menjadi suci minan najasati dari najis. An-najasati itu artinya najis. Itu salah satu ada 3. Jadi yang menjadi suci dari hal-hal yang najis itu ada 3. Yang pertama al-khamru. Yang pertama khamr atau khamr. Ya. Idza takhallalat binafsiha, jika dia hilang dengan sendirinya. Idza takhallalat, jika ia hilang, jika khamr itu menghilang, binafsiha dengan sendirinya. Ya, wajildul maitati, dan yang kedua adalah kulit mayit, kulit mayit atau bangkai. Wajildu itu kulit, al-maitati itu bangkai. Idza dubigha, jika ia telah kering. Jika ia menjadi kering, telah kering. Wa ma sara hayawanan, dan yang ketiga adalah wa ma sara, dan apa yang menjadi hayawanan itu hewan. Faslun itu fasal. Adapun fasal an-najasatu thalathatun. An-najasatu macam-macam najis itu thalathatun ada 3. Ya. An-najasatu itu macam-macam najis. Itu salah satu ada 3. Yang pertama mughallazatun, najis mughallaghah. Wa mukhaffafatun, yaitu najis mukhaffafah. Ya. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah. Mughallazatun najis apa? Najis yang berat. Ya. Mughallazatun najis yang berat. Wa mukhaffafatun, dan najis yang mukhaffafah. Mukhaffafatun najis apa? Sedang, ringan, bukan sedang, ringan. Mukhaffafah itu najis yang ringan. Wa mutawassitatun najis yang sedang. Ya, al-mughallaghatu, najis mughallaghah itu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, yaitu najasatul kalbi, najisnya siapa? Al-kalbi. Kalb itu artinya apa?
anjing. Ya. Najis anjing, wal khinziri dan najisnya babi, wa far'i ahadihima dan cabang dari keduanya atau anak-anaknya, cabang keduanya. Jadi najis mughalladhah itu contohnya apa? Anjing dan babi. Wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah atau najis yang ringan itu contohnya adalah yaitu baulus sabi, itu baulus sabi. Baul itu apa? Artinya air kencing. As-sabi seorang bayi. Ya, air kencing seorang bayi. Alladzi lam yat'am, alladzi yang lam yat'am belum makan apapun, alladzi lam yat'am belum makan apapun ghairal labani kecuali air susu ibu. Walam yablughil haulaini, walam yablugh dan belum sampai usianya al-haulaini 2 tahun. Walam yablughil haulaini dan belum sampai usianya 2 tahun. Kita udah 2 tahun dong. Udah. Ya. Jadi udah najis intinya tuh, jangan mainan, nggak boleh. Ya. Kamu diinum. Wal mutawassitatu dan najis mutawassitah atau najis yang sedang. Sairun najasat yaitu seluruh najis. Ya. Apa aja? Misalnya najis air kencingnya orang dewasa, ya kan? Najis kotorannya orang dewasa. Terus apa lagi? Anjing itu mughalladhah tadi. Pokoknya selain najis atau air kencingnya bayi. Ya. Paham? Faslun. Adapun pasal berikutnya adalah al-mughalladhatu, najis mughalladhah. Adapun najis mughalladhah tatmuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Al-mughalladhatu adapun najis mughalladhah cara mensucikannya adalah tathuru bi sab'i ghasalatin. Tathuru disucikan bi sab'i ghasalatin dengan 7 kali basuhan. Ya. Dengan 7 kali basuhan dengan air. Ba'da izalati 'ainiha. Ba'da izalati setelah menghilangkan 'ainiha itu apa? 'Ainiha yaitu pokok najis yang terkena najis itu. Setelah menghilangkan pokok najis yang terkenanya itu. Ihdahunna biturabin, salah satunya biturabin dengan debu, dengan tanah yang suci. Ihdahunna salah satunya biturabin dengan tanah yang suci. Jadi setelah dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu yang suci. Suci. Wal mukhaffafatu,
Sedangkan najis mukhaffafah, apa najis mukhaffafah? Najis yang ringan. Najisnya siapa? Bayi. Ini sifat sih najis ya. Air kencingnya bayi. Wal mukhaffafatu, dan najis yang ringan itu tathuru, cara mensucikannya birasyil ma'i, dengan memercikkan air, birasyil ma'i, dengan memercikkan air, alaiha, atas najis tersebut, atas najis mukhaffafah tersebut. Ya. Ma'al ghalabati, dengan disertai siraman yang menyeluruh, dengan menyeluruh airnya menyeluruh, wa izalati ainiha, dan menghilangkan ainiha, najis mukhaffafah tersebut. Misalkan warnanya hijau, ya, air kencingnya warnanya hijau. Ada nggak? Ada. Ada. Pernah lihat air kencing warna hijau? Siapa? Warnanya hijau. Jadi izalati ainiha, dan menghilangkan najis mukhaffafah tersebut atau najis air kencing bayi tersebut. Kalau warnanya kuning berarti kuning-kuningnya dihilangin. Kalau warnanya hijau, hijau-hijaunya dihilangin. Atau baunya, dihilangin ya. Masih kelihatan enggak? Kalau sampai hilang warnanya. Ya. Paham? Wal mutawassithatu, dan najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Najis sedang. Najis sedang. Ini baru najisnya Syifa. Najis air kencingnya Syifa itu tergolong najis yang sedang. Tanqasimu ala qismaini, terbagi menjadi dua. Ya, najis yang sedang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama najis dari segi ainiyah wa hukmiyah. Ya. Ainiyah, yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah wa hukmiyah. Ya. Al-ainiyah, apa itu al-ainiyah? Al-ainiyah hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Al-ainiyah, najis ainiyah. Adapun najis ainiyah allati laha launun, yaitu najis yang memiliki warna. Launun, warna, warihun, baunya, wa ta'mun, dan ta'mun itu rasanya. Fala budda, maka harus min izalati launiha, untuk menghilangkan, maka harus menghilangkan launiha, warnanya, warihiha, dan baunya, wa ta'miha, dan rasanya. Jadi harus dirasain dulu, Pak. Iya. Makanya hati-hati orang kalau kencing, kalau orang sudah dewasa tuh hati-hati, najis, nanti sholatnya enggak. Kalau kena baju atau kena kerudung itu enggak boleh, atau kena tempat sholat itu kan, misalkan. Karena apa tuh? Karena harus kita menghilangkannya, warnanya, baunya, rasanya. Ya. Jadi nggak boleh main-main kalau lagi buang air apa tuh. Itu air najis. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Ya, jadi harus menghilangkan tiga kategori apa? Warnanya,
baunya dan rasanya. Sedangkan yang hukmiyah, ya, secara hukum najis hukmiyah tadi kan dibagi dua ya. Hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma yakfika jarmul ma'i 'alaiha. Sedangkan najis hukmiyah yaitu allati la launa, yaitu najis yang tidak memiliki warna, wala riha, dan tidak memiliki bau, wala ta'ma, dan tidak memiliki rasanya. Yakfika, maka cukup bagi kamu jaryul ma'i, mengalirkan air, 'alaiha, di atas najis tersebut. Ini lagi apa sih dari tadi? Udah dikasih meja malah tinggal anak itu ya. Ya. Sebaik begitu. Hah? Aneh memiliki pengen gitu baik ya. Ya, jadi ada dua najis dari najis mutawassithah ini. Ini Bapak mobil aja nih, Pak. Iya. Jadi najis mutawassithah terbagi menjadi dua, apa aja tadi? Satu? Najis ainiyah. Dua? Najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah. Najis yang memiliki warna, bau, dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah, najis yang tidak memiliki baunya, rasanya. ya, contohnya apa? Najis yang nggak ada baunya, nggak ada rasanya. Air. Hah? Najis apa coba? Hah? Ya najis hukmiyah namanya. Contohnya. Barangnya tuh. Ayo, ada yang tahu? Kalau najis yang ada warnanya, jelaskan bisa. Najisnya misalkan kotoran manusia itu kan ada warnanya, ya, kuning misalkan. Jadi kan itu berwarna, ada bentuknya, rasanya ada nggak? Ada lah pasti. Itu dicicipin. Ya dicicipin kalau pernah. Makanya nggak boleh mainan, kalau udah tahu jorok malah mainan. Kalau mainan gelem, bilang cicipin nggak apa. Kalau najis hukmiyah itu najis yang tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Contohnya apa? Contohnya Najis. Hah? Air mani. Air mani itu nggak najis. Misalkan tadi bukan apa? Misalkan ada bangkai yang kecemplung dalam air, tapi air itu tidak berubah, tidak berwarna, dan tidak ada rasa. Ya. Padahal bangkainya, misalkan bangkai masuk ke apa? Kamar mandi apa? Ke kolah, tuh. bak kolah tuh. Misalkan bangkainya ada 5. Naya cicak. Iya. Naya. Atau ada kotoran manusia misal. Tapi airnya tidak berubah. Meskipun airnya tidak berubah, karena airnya sedikit, itu disebut najis. Kecuali airnya banyak, kayak di kali atau di laut. Paham nggak? Ya. Faslun,
Adapun pasal berikutnya adalah aqallul haidhi. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Aqallul haidhi, paling sedikitnya orang haid itu yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Kalau udah nenek-nenek nggak haid? Ya, kalau orang haid itu tandanya dia masih subur. Subur itu apa maksudnya? Seger. Badan sehat. Bukan, subur itu maksudnya masih bisa produksi. Bisa produksi anak. Kalau nenek-nenek masih bisa nganakin. Saudara haidnya kan udah habis, Pak. Iya, udah selesai. Udah nggak bisa nganakin. Ya. Kita mau udah haid. Belum. Itu mah udah haid. Wa ghalibuhu, dan paling lama dan umumnya atau paling lama atau umumnya, wa ghalibuhu dan umumnya itu sittun au sab'un, yaitu 6 atau 7 hari. 7 tahun. Masa main terus 7 tahun? Masa main 7 tahun? Enak 7 tahun nggak sholat dong. Iya. Siapa keluarin bacaannya? Jadi 7 hari 7 malam, 6 sampai 7 hari. Normalnya itu ya, umumnya. Wa aktsaruhu, dan paling lamanya. Tadi umumnya ya, sekarang paling lamanya 15 yauman. Ngobrol baik. Wa aktsaruhu, dan paling lamanya orang haid itu 15 yauman, 15 hari. Ya, jadi paling lama tuh setengah bulan. Aqallut tuhri, dan paling sedikitnya suci, bainal haidataini, di antara 2 kali haid, itu 15 yauman, yaitu 15 hari. Ini yang udah haid nih, perhatikan nih benar-benar. Ngobrol baik. Apa? Adi haid. Jadi paling sedikitnya bersuci di antara 2 kali haid itu 15 yauman, ada 15 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya 24 yauman, itu 24 hari. Jadi 6 hari haidnya. Jadi 24 harinya suci. Au 23 yauman, atau 23 yauman, 23 hari. Jadi masa sucinya tuh 23 sampai 24 hari. 6 harinya haid. Umumnya seperti itu. Tapi ada yang tadi berapa? Cuman sehari semalam. Paling lamanya berapa? 15 hari. Kalau udah suci terus keluar lagi sih. Hah? Kalau udah suci keluar lagi. Berarti belum suci dong. Dia udah suci, udah bersih terus keluar lagi. Berarti belum suci.
Wala hadda li aktsarihi, wala hadda dan tidak ada batasnya li aktsarihi yang terbanyak, pada yang terbanyak. Aqallun nifasi, yaitu nih nifas majjatun itu apa ya? Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan umumnya itu 40 hari. Orang nifas itu umumnya 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling lamanya situna yauman, 60 hari. Paling lamanya itu 60 hari. Ya, udah. Faslun, adapun fasal. A'dzarus salati itnani. A'dzarus salati, adapun yang diperbolehkan atau uzur, yang diuzurkan atau yang diizinkan as-salati, tidak melaksanakan salat, itu itnani, ada dua. Orang yang diperbolehkan nggak sholat itu cuma ada dua. Yang pertama an-naumu, yaitu tidur. Orang tidur memang bisa sholat. Wan nisyanu, dan orang yang lupa. Kalau lumpuh tuh bisa sholatnya sambil tiduran, duduk atau tiduran boleh. Kalau nggak bisa tiduran, berbaring. Nggak bisa berbaring, cukup sholatnya pakai pelupuk mata. Kalau nggak bisa pelupuk mata, disolatin. Berdiri nggak bisa, tiduran nggak bisa, duduk nggak bisa. Ya, pakai pelupuk mata nggak bisa, pakai hati nggak bisa. Jadi sholatin dong. Terus dikubur. Orang nggak bisa, udah bisa apa? Ya, itu orang mati udah nggak sholat lagi. Apa? Orang apa? Nggak bisa. Di sana mah udah nggak ada kewajiban. Pengen main game terus lo. Di surga ya sholat kan nggak apa-apa. Kalau di sana mah udah nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban puasa. Makan sepuasnya, makan minum sepuasnya, main bola sepuasnya. Hah? Ada HP apa? Yang ada di dunia di sana ada, tapi yang ada di sana nggak ada di dunia. Semua yang ada di surga di dunia nggak ada, tapi yang ada di dunia pasti ada di surga. Artinya semua yang ada di dunia ini ada. Bahkan rasanya nih, misalkan buah apel. Kalau di sini makan apel enaknya berapa jam? 1. Hah? 2 jam. Makan apel enaknya berapa jam? Berapa menit? Menikmati. Mati. 2 jam. Apelnya segede apa 1 jam baru habis. Makanya sekilo. 10 menit. Paling 5 menit selesai, ya kan? Kalau makan buah apel yang dari surga, itu enaknya selama-lamanya. Jadi terasa enak. Apelnya gede banget, Pak. Bukan apelnya gede banget. Rasanya. Karena di sana itu sudah tidak ada lagi rasa tidak enak. Semuanya rasanya bahagia, enak. Kalau tai enak. Nyambung. Gak nyambung sih kan. Apa sih Pak balik gue ke balik dulu?
Di sana tuh sudah tidak ada lagi kotoran. Orang makan sepuasnya, sekenyangnya, tapi nggak ada kepengenan buang air. Nggak ada. Nggak ada rasa. Hah? Sudah beda alam di sana tuh. Waktu tuh sudah tidak ada lagi waktu. Perang enak terus di sana tuh bahagia terus. Tapi kebalikannya kalau dapatnya neraka, ya sengsara terus. Nanti hancur dibikin lagi, hancur dibikin lagi, hancur. Hah? Ya terus sampai dosanya habis. Udah habis baru diangkat masukkan ke. Cuman perbandingannya kan tahu perbandingannya berapa? 1000 tahun di dunia, 1 hari bisa. Kalau dihukumnya 1000 tahun berarti berapa ribu tahun di dunia nih? Ya kan? 1 juta. 1 juta tahun. Ada orang 1 juta tahun hidup. Kebayang, pokoknya lamanya nggak kebayang. Makanya di sana orang hidup itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Kalau dapatnya enak terus. Tapi dapatnya nggak enak terus. Makanya belajar ilmu agama buat apa? Buat bekal hidup. Karena orang mati itu nggak semuanya yang tua. Yang masih muda pun banyak. Kan banyak. Tetangga ada nggak? Orang-orang sekitar sini ada nggak? Yang meninggal masih muda. Bayi juga ada. Enggak, kalau bayi itu nanti di sananya jadi burung yang paling indah. Atau jadi bidadara wildan, anak-anak yang kecil-kecil tuh. Wildan tuh wildan itu artinya adalah semacam anak-anak kecil yang lucu di sana tuh. Jadi sebagai hiasan keindahan, orangnya putih, bersih, lucu pokoknya. Jadi kalau melihat tuh senang orang yang melihat seperti itu. Itu karena orang-orang masih bayi selama di dunianya, nggak punya dosa. Karena nggak punya dosa. Kalau bunuh diri sama aja dosa sih, Pak. Sama aja. Ya dosa lah. Bunuh diri itu dosa ya, Pak? Dosa 2 kali lipat. Ya, paham? Ya, lanjut faslun. Adapun fasal a'dzarus salati yang diizinkan tidak salat itu fitnani ada dua. Yang pertama an-naumuti, tidur. Jadi orang tidur enggak apa-apa. Ya, pengen enggak salat, tidur aja. Tidur samanya. Itu mati. Siapa pernah dicoba? Siapa pernah tidur 24 jam? Pernah tidur sehari enggak? Pernah? Aku pernah. Seharinya berkali, Pak. Yes, 24 jam enggak bangun. Enggak ada ngeliat, enggak ada mau makan, enggak ada apa gitu. 24 jam. Iya, Pak. Enggak mungkin, pasti ada ngeliat, ya kan bangun, minum. Tidur jam 6 pagi, bangun jam 6 pagi lagi. Berapa? Itu mah mati. Itu 12 jam bukan 24 jam. Kalau 24 jam enggak bangun, berarti mati itu. Mati suri, mati. Kalau bangun lagi berarti mati. Mati suri itu orangnya emang rohnya sudah diambil, sudah dipisah. Rohnya sudah diambil, sudah pulang, tapi Allah belum mengizinkan dia mati. Akhirnya dibalikin lagi rohnya, ditaruh lagi di jasad. Kayak gini lagi duduk,
lagi ini juga bisa. Kalau Allah berkehendak, kalau ngambil rohnya Syifa bisa. Tiba-tiba diam aja nggak bisa apa. Israel. Ya. Jadi yang paling penting tuh manusia itu rohnya, ya, dijaga rohnya. Hah? Itu yang menyebabkan kalian bisa ngomong, bisa berpikir, bisa merasakan, itu adalah roh. Cuman bentuknya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Makanya kalau sudah roh itu diambil sama Allah, sudah dia merem, cangkem nggak bisa bicara, telinga udah nggak berfungsi, tangan udah nggak bisa bergerak, semuanya dingin, kaku, nggak bisa apa-apa. Karena rohnya sudah diambil. Siapa yang ambil? Malaikat Israel kembali kepada Allah. Sudah dikunci semuanya roh. Jadi semuanya nih juga masih bisa nulis, masih bisa mendengarkan karena masih ada rohnya. Makanya harus bersyukur. Pengen kenal sama rohnya. Makanya belajar orang yang bisa kenal dengan rohnya itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Kenal dengan rohnya itu berarti dia kenal dengan Tuhannya. Karena dia menguasai ilmu agama. Ya. Kita ini nggak kenal dengan roh kita saja nggak kenal, apalagi rohnya orang lain. Pak, kalau ditato tuh harus Pak. Hah? Tato. Tato nggak boleh. Ya. Wan nisyanu, dan yang kedua orang yang nggak sholat itu dibolehkan nggak sholat itu adalah orang yang lupa. Bukan pura-pura lupa. Ya. Allah itu maha tahu. Siapa yang pura-pura lupa dan siapa yang benar-benar lupa. Kalau benar-benar lupa dapat dosa nggak Pak? Ya enggak, orang lupa cuy. Misalnya lupanya setahun, tapi nggak mungkin. Pikun kan, betul. Pikun. Kan ada orang tua tuh, orang yang usianya biasanya udah 80 tahun ke atas tuh. Perhatikan, biasanya orang yang usianya udah 80 tahun ke atas tuh, tingkat memori ingatnya sudah berkurang. Tuh. Orang yang usianya 80 ke atas tuh biasa memori ingatannya sudah berkurang. Berkurang karena apa? Sudah banyak catatan memori. Komputer aja tuh, HP tuh. Kalau diisi file-file, perhatikan. Handphone. Kalau diisi video-video yang besar-besar memorinya, bergiga-giga, nanti bisa penuh nggak? Bisa. Sama dengan manusia pun. Kalau semakin tua, maka memorinya semakin banyak kan? Maka semakin ngehang. Orang semakin ngehang. Kalau HP-nya ngeblank berarti nggak. Semakin ngehang kan orang. Kalau ngeblank kan susah. Mau Pak, kalau orang Sunda tuh manusia? Sunda termasuk neraka sih. Hah? Orang Sunda. Surga lah. Kan ada yang muslim juga. Pak, Kan ada orang Islam juga, orang Cina. Pak, di Malaysia tuh Pak. Hah? Malaysia tuh ada yang Islam ya? Hah? Malaysia ada Malaysia ya negara Islam. Islam. Sebenarnya itu Islam. Ya, perhatikan. Lanjut. Faslun, adapun fasal syurutus sholati thamaniyatun. Syarat-syaratnya salat itu ada 8. Yang pertama taharatul hadatsaini. Suci dari hadas, 2 hadas. Apa hadas apanya? Hadas kecil dan hadas besar. Yang
kedua, wa taharatu 'anil najasati fit thawbi wal badani wal makani. Ya. Yang kedua, suci 'anil najasati dari najis-najis fit thawbi baik dalam pakaian wal badani dan di dalam badan wal makani dan tempat salat. Ya. Jadi harus suci dari najis baik pakaiannya, badannya dan tempatnya. Makanya orang mau salat itu sunnah kalau mandi dulu tuh. Siapa tahu bau, kan bau keringat, najis. Hah? Dan tempat sholatnya. Jadi pakaiannya nggak boleh yang kena najis, badannya nggak boleh kena najis atau ada najisnya. Wal makan dan tempat sholatnya pun harus suci. Udah? Ya, wasatrul aurati, dan yang ketiga adalah satrul aurati, menutup aurat. Wastiqbalul qiblati, dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima wadukhulul waqti, yang kelima adalah masuk waktu sholat. Gak boleh sholat zuhur jam 10 aja lah. Harus nunggu azan, nunggu. Boleh, belum sebelum zuhur. Wadukhulul waqti, dan masuknya waktu sholat. Wal ilmu bifardiyatihi, wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatihi, pada kewajibannya, pada rukun-rukunnya, dan mengetahui pada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya apa? Salat. Wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Yang keberapa tadi? Nah, yang ketujuh, wa an la ya'taqida, dan tidak meyakini atau tidak menganggap fardhan yang wajib min, atau yang rukun min furudiha, dari rukun-rukun salat itu sunnatan, sebagai sunnah. Tidak meyakini yang rukun sebagai sunnah. Jadi harus tahu rukun-rukunnya. Itu yang ke-8. 8. Ayat 7 ya, wajtinabul mubtilat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Al-ahdatsu isnan, hadas itu ada 2. Asgharu itu hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Ya. Fal asgharu, maka adapun hadas kecil, au jabal wudu'a, maka diwajibkan untuk berwudu. Jadi kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Wal akbaru, adapun hadas besar, itu ma aujabal ghusla, yaitu apa yang diwajibkan dengan mandi. Itu bedanya, kalau hadas kecil cukup wudu, kalau hadas besar mandi. Ya. Misalkan Syifa udah mimpi basah, itu harus mandi. Bukan ngompol. Ya, mimpi basah tuh mimpi begituan.
Ya. Ya. Terus bangun-bangun basah. Ya kayak ngompol tapi bukan ngompol. Ya. Bukan air kencing, namanya air mani. Ya. Itu wajib mandi. Ya, nggak boleh langsung wudhu aja gitu. Misalkan subuh nih, subuh tuh, kalau mau ngomong subuh basah. Ya, nggak boleh sholat sebelum wudhu atau mandi dulu, mandi besar dulu. Air mani itu ya, air yang keluar ya, dari kelamin seseorang. Airnya itu kental. Ya. Orang yang sudah balik, hanya balik dulu. Al-auratu arba'un. Macam-macam aurat itu ada 4. Arba'un ada 4. Auratur rajuli, auratnya seorang laki-laki nih, perhatikan, harus ngerti. Auratnya seorang laki-laki itu mutlak wal amati fis salati. Ma baina surrati war rukbati, yaitu antara udel sampai lutut. Itu auratnya laki. Jadi pakaian segini juga udah boleh laki-laki. Segini sampai lutut. Cuman adab aja, akhlaknya aja yang kurang bagus, baik, kurang baik. Jadi emang boleh, jangan sampai sini itunya, celananya sampai sini, ininya sampai segini, ke atasnya nggak ada, itu boleh. Itu auratnya laki. Wa auratul qurrati fis salati jami'u badaniha ma siwa al-wajhi wal kaffayn. Wa auratul qurrati, dan auratnya seorang perempuan yang merdeka fis salati, di dalam salat, itu jami'u badaniha, semua badannya, masih wal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah wal kaffaini, dan telapak tangan. Ya, harus tutup semua tuh. Nggak apa-apa. Wa auratul hurrati wal amati. Berikutnya yang ketiga adalah wa auratul hurrati wal amati, dan auratnya orang perempuan yang merdeka, wal amati, dan mak-mak, yang orang perempuan yang udah tua, indal ajanibi, di hadapan orang di hadapan orang yang bukan mahramnya, ya, bukan keluarganya, bukan saudaranya, ya. Itu jami'ul badani, semua badannya, ya. Itu semua badannya. Wa inda maharimihima, dan ketika di hadapan saudara-saudaranya, inda maharimiha, atau mahramnya, mahram keduanya, wan nisa'i, dan para perempuan, ma baina surrati war rukbati, antara udel dan kedua
Lo tuh kalau sama saudara sendiri, saudara kandung atau sama orang tua boleh. Atau sama suaminya itu apa juga. Mabaina surati wa rukbati. Kalau Melayu waktunya ada pendek, Ya. Tapi sih nggak pakai kawin. Ya, wallahu a'lam. Mana sih, Pak? Iya.